Foodies, kalau ditanya julukan Bumi Wali, ada yang tahu nggak itu sebutan untuk daerah mana yo? Apa? Aceh? Banten? Wah, salah semua. Yang benar adalah Tuban. Yaps, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini emang sering banget deh tuh dijadikan destinasi wisata religi. Salah satu tujuannya yang mau disambangi sama Adit ini nih Foodies. Nah Foodies, kali ini Adit lagi ada di Kabupaten Tuban, tepatnya ada di Makam Sunan Bonang. Kali ini Adit mau ikut tradisi di Tuban ini, masak bubur, apa nih Pak namanya Bu? Bubur suro Foodies. Ini dia Foodies, agenda Ramadan yang selalu ditunggu-tunggu sama warga Tuban, khususnya warga Kelurahan Kutorejo, yakni bagi-bagi bubur suro atau dikenal juga bubur bonang. Eits, jangan jadi bingung Foodies antara bubur bonang dan bubur suro ya. Coba deh langsung aja kita cross check yuk. Di bubur suro ini berawal dari yang mentradisikan setiap Ramadan itu di wilayah Bonang sini. Itu semenjak tahun 1937. Itu Sejak sudah ada 1937 Foodies, jadi sudah ada tradisi itu ya? Betul Mas Dit. Bukan karena Ya. adanya makam Sunan Bonang di sini? Oh enggak, orang-orang itu hanya tahunya Bonang, jadi dikatakan buru Bonang gitu aja. Oh seperti itu Foodies. betul, Nah betul, jadi ya. kita udah tahu nih ya asal-usul Ya. sejarahnya pembuatan bubur bonang Foodies. Foodies, sebenarnya bubur suro ini merupakan jenis bubur yang umum di Pulau Jawa. Biasanya dihidangkan saat Tahun Baru Islam atau satu suro. Bubur suro ini khas dengan rempahnya yang kaya dan cita rasanya yang gurih. Nah, jenis bubur suro ini juga lah yang dibagikan untuk berbuka puasa di Komplek Pemakaman Sunan Bonang. So, disebut juga itu bubur bonang. Jadi jangan bingung ya Foodies, jenisnya sama-sama bubur suro kok. Tapi hanya lokasi dan waktunya aja yang berbeda. Mau sebut bubur bonang? Boleh. Sebut bubur suro? Juga boleh kok. Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih Pak, apa aja sih yang digunakan untuk bikin bubur suro atau bubur bonang ini Pak? Iya. Ini bubur suro ini bahan-bahannya itu satu misal pokoknya beras, santan, kemudian balungan. Balungan itu apa Pak? Balungan itu yang ini dari sapi itu. Oh tadi yang tetelan tulang. sapi aku masukin. Tetelan sapi. Khasnya bubur bonang, rempahnya itu tuh Foodies sama dengan bumbu untuk nasi kebuli, nasi mandi, ataupun nasi biryani. Jadi cita rasanya ala-ala Timur Tengah gitu deh. Mantap. Selain bumbu, penyedap alami bubur bonang ini juga berasal dari tulangan sapi. Kebayang dong Foodies sedapnya macam apa? Nggak usah diragukan lagi lah ya. Pantes aja deh tuh bubur ini selalu jadi incaran selama hampir seabad. Proses masaknya emang lama Foodies, kurang lebih hampir 3 jam. Mulai dari merebus bumbu dapur, balungan sapi dan juga beras. Lanjut, ketika udah asat, baru deh tuh ditambahin santan dan bumbu Timur Tengahnya. Aduk-aduk terus hingga kental dan jadi deh bubur bonangnya. Smells good. Nah Foodies, buburnya udah jadi nih. Sekarang kita tinggal bagi-bagiin aja ke warga dan jemaat masjid. Yang ini untuk warga dan yang ini untuk jemaat masjid. Silahkan. Ramai banget ya Foodies, belum pembagian aja warga udah berkerumun. Biasanya sih setelah asar atau sekitar pukul 3 sore, warga udah langsung kumpul di area pawon. Sambil membawa wadah masing-masing, warga udah siap deh tuh dapet jatah bubur bonang. Nah yang unik nih, wadah yang dibawa nggak melulu mangkok loh. Ada yang bawa piring, ada yang bawa rantang, bahkan ember kecil. Lucu ya? Ayo kita bantu bagi-bagian yuk, biar cepet pada bagian. Jadi rata-rata satu porsi itu 1 sendok ya Pak? Baik. Ramai banget Foodies. Semangat jadinya nih. Nah Foodies, untuk balungannya itu sendiri nggak semua porsi dapat balungan, jadi untung-untungan. Nah ini ada yang beruntung nih. Silakan. Balungan di sini emang jadi primadonanya Foodies, jadi rebutan gitu. Semoga aja ya Adit dapat balungan juga nih. Nah Foodies, Adit udah selesai nih, tadi udah bantuin bagi-bagiin bubur bonang atau bubur suro ini untuk warga dan untuk jemaat masjid yang nanti sore akan buka puasa di sini. Tapi Adit juga nggak mau ketinggalan, tetap minta bagian nih. Alhamdulillah berkah Ramadan dapat juga nih jatah. Sambil nunggu maghrib, kita cari yang seger-seger skuy. Masa buka puasa pakai bubur doang nih?
Pas banget foodies, di depan kompleks pemakaman Sunan Bonang ini banyak orang yang ngejual siwalan alias buah lontar. Itu loh salah satu buah khas dari Tuban. Ada yang pernah nyobain? Kalau belum langsung aja kita cus yuk sama Adit. Pak, es siwalan ini es apa sih Pak? Es minuman khas Tuban. Es minuman khas Tuban. Isiannya apa aja Pak? Isiannya siwalan ini ya, Siwalan itu apa Pak? dari buah lontar ini. Oh, siwalan itu dari buah lontar foodies. Terus apa lagi nih Pak? Nangka Nangka dicampur sama sama santan. ini santan. Terus ini aku lihat juga kayak ada cendol ya Pak? Iya, gendol. Cendol atau dawet kalau di sini ya Pak ya? Oke deh Dit, no basa-basi kita langsung bikin es siwalannya ya. Pertama-tama masukkan dulu nih foodies es batu dan air gulanya. Tambah siwalan, nangka dan juga santan. Gampang kan? Udah jadi deh satu porsi es siwalannya. Alhamdulillah foodies, udah beduk waktunya kita buka puasa. Adit pengen nyobain yang segar-segar dulu. Alhamdulillah, seger banget foodies. Jadi si rasa kuahnya ini menurut aku santannya tuh nggak terlalu banyak. Jadi dia lebih seger. Berbuka dengan es siwalan emang tepat banget sih. Segernya itu loh mampu menghilangkan dahaga setelah puasa. Cucok, air santannya juga nih foodies, dingin-dingin gurih gimana gitu. Sekali teguk, langsung basah itu semua isi kerongkongan foodies. Enak banget ya foodies, aku suka. Jadi teksturnya itu kayak jelly, kayak kelapa juga, tapi dia tuh lebih mudah dikunyah gitu loh foodies. Seger banget di tenggorokan. Jadi tadi kan ada toppingan nangka juga, jadi kayak aroma nangkanya juga keluar di sini foodies. Jadi selain wangi aroma dari gula siwalannya, nah si aroma nangkanya juga keluar. Jadi nambah lagi cita rasanya nih. Sekilas siwalan ini emang mirip sama kolang-kaling ya. Cuman kalau siwalan ukurannya lebih besar dan bulat. Teksturnya bening dan pas digigit bagian daging buahnya tuh kayak ada sensasi dingin yang seru banget gitu foodies. Dan pastinya seger pol. Es siwalan di Tuban ini cukup minimalis dan sederhana aja. Isiannya nggak keroyokan foodies, tapi tetap bisa memanjakan lidah kita. Campuran nangka yang manis dan siwalan yang segar itu benar-benar bikin mulut happy banget. Oh ya, for your info nih foodies, siwalan ini selain rendah kalori juga dapat membantu kontrol temperatur tubuh kita dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi benar-benar cocok lah tuh sebagai menu pembuka. Yuk sekarang kita icipin yuk si bubur bonangnya yuk. Nah foodies, kalau untuk ngebedain rasa dengan bubur ayam yang biasa nih, ini tuh beda. Karena kalau bubur ayam kan itu dia buburnya tuh kayak original, kayak cuman bubur putih. Dan rasanya itu dari kaldu kuning yang disediakan. Nah kalau ini beras direbus langsung dengan bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada. Jadi warna kuning ini memang langsung ngebaur dihasilkan dari rempah-rempah yang dimasak sekaligus dengan beras tadi foodies. Nah bedanya ini aromanya kaldunya kaldu sapi foodies, lebih gurih sih buat aku. Cita rasa bubur bonang ini emang gurih banget foodies. Meski tanpa topping dan kuah kaldu, rasa gurih bubur ini udah nonjok banget, bener-bener enak. Perpaduan dari rempah khas Timur Tengah, santan dan tulang sapi bikin bubur bonang tuh nikmat banget rasanya. Beneran cocok dimakan untuk berbuka puasa. Rempah utama bubur bonang ini memang serupa dengan bumbu kebuli dan biryani ya foodies. Tapi supaya sesuai dengan lidah kebanyakan, rempah bubur ini pun dikreasikan dengan rempah khas Nusantara. Seperti pakai bawang merah, bawang putih dan juga kayu manis. So that's why rasanya benar-benar kaya banget dan masuk banget lah ke lidah warga Pos 62. Aroma kebuli yang kuat dan cita rasa bubur yang lokal, bikin orang ketagihan. Kalau mau lebih nikmat bisa dikreasikan loh foodies. Warga Tuban biasanya menambahkan abon, suiran ayam dan juga kerupuk sebagai topping. Wah, jadi campurannya makin jos ya. Nah buat foodies yang mau cobain, harap bersabar ya. Bubur bonang ini hanya ada saat bulan Ramadan di kawasan makam Sunan Bonang. Tapi siapa aja boleh loh foodies buat cobain. Cukup bawa wadah kamu sendiri aja ya. Dan selamat menikmati. Oke foodies, ini yang baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi foodies.